Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Herullah di channel podcast kesayangan kita di Dimas. Diskusi itu emang asik. Oke buat teman-teman, bukan Dimas namanya kalau kita tidak menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa teman-teman. Tapi sebelum itu, aku tidak lupa mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel kita karena teman-teman semuanya podcast kita ini tidak akan jalan nih teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas suatu fenomena yang mungkin gak asing lagi nih di telinga teman-teman, yaitu tentang moderasi beragama gitu kan. Kan banyak anak muda di luar sana, teman-teman di luar sana yang salah gitu menafsirkan apa sih moderasi beragama itu nih. Kali ini kita akan bahas itu dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Untuk itu mari kita sambut Ibu Kurnia. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Dimas. Dimas gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Puasanya lancar Bu? Lancar. Dimas puasa? Alhamdulillah puasa. Harus tetap semangat ya Bu. Walaupun dalam puasa Ibu juga mengajar gitu ya Bu Iya ya. dong, Kita harus tetap dong. semangat. Benar banget Dimas. Jadi kesibukannya selain mengajar mungkin ada kesibukan lain Ibu di saat sekarang ini gitu. Ngisi pelatihan ini sedang running banyak. Terus kemarin sedang assessment juga. Terus ngisi di majelis taklim. Ini biasalah ritual. Semoga lancar ya Bu ya di bulan yang berkah ini ya Bu ya. Amin. Nah Bu, kan kebanyakan dari anak muda di luar sana itu mereka kayak sebenarnya salah menafsirkan gitu. Moderasi beragama itu apa sih gitu Bu. Nah, sebenarnya pertanyaan simpelnya moderasi beragama itu apa sih Bu? Biar anak-anak di luar muda di luar sana tuh tahu gitu Bu. Oke, Dimas, sebelum itu deh saya tanya, salah menafsirkannya mereka tuh tentang apa? Yang di poin mana, Dimas? Jadi terkadang Bu ya banyak anak muda di saat sekarang itu kayak moderasi beragama itu ya contohnya kayak ya udah kita toleransi sesama kita aja gitu. Kadang mereka lupa gitu Bu. Ternyata moderasi beragama tuh poinnya bukan cuma ditoleransi gitu. Ada yang kita nggak boleh dilarang untuk melakukan tindak kekerasan juga ya Bu ya di moderasi beragama ini. Sementara anak-anak justru di zaman sekarang itu sering melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu Bu. Dia nggak moderat gitu loh. Oke. Dimas, luar biasa pertanyaannya. Jadi begini Dimas dan juga teman-teman semuanya. Moderasi beragama itu poin-poin pentingnya tuh sebenarnya ada 9 kata kunci. Ada 9 kata kunci tentang moderasi beragama. Nah, pengejawantahannya dari itu 5 di antara 9 ini tuh ada di pengertian dari moderasi beragama sendiri. Jadi moderasi beragama tuh berkaitan tentang adil, berimbang, lalu tentang kemaslahatan umum, tentang kesejahteraan masyarakat, satunya lagi tentang apa ya, saya lupa. Lalu indikator dari moderasi beragama sendiri itu ada 4, ada toleransi, ada anti kekerasan, penghargaan atau penghormatan terhadap budaya lupa. Satunya lagi saya juga lupa lagi. Ini kayaknya perlu aku banget Dimas ya. Gimana? Jadi ada 9, tapi poinnya adalah moderasi beragama itu tidak hanya berkaitan dengan pola pikir, tapi juga sikap, pandangan, dan juga nanti hati, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan rasa. Jadinya moderasi beragama tidak hanya sesama umat beragama aja, tidak hanya sesama muslim aja, tapi lintas agama. Lintas agama dalam hal ini berarti ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan mungkin agama-agama yang lain yang belum dikatakan agama, yakni penghayat atau penganut kepercayaan. Itu Dim. Nah itu, jadi kan tadi teman-teman udah tahu nih ternyata ada 4 indikator, termasuk di situ ada anti kekerasan juga ya Bu ya. Sementara banyak mahasiswa bilang saya moderat gitu Bu, tapi tindakannya tidak menunjukkan seperti itu Bu. Jadi teman-teman udah tahu ya moderasi beragama itu apa. Nah kemudian nih Ibu, kan berarti kita dalam moderasi beragama ini tidak boleh terlalu ekstrim ya Bu, ke satu sisi gitu Bu. Sebenarnya perilaku ekstrim itu sangat buruk sekali atau gimana Ibu gitu? Terus boleh dicontohkan nggak sih Bu, sebenarnya sifat yang ekstrim dalam beragama itu seperti apa gitu? Nah, pertanyaan bagus banget. Jadi begini, dalam klausul apapun, tidak berkaitan dengan agama pun, segala sesuatu yang berlebihan pasti buruk. Berlebihan mencintai seseorang pasti buruk, berlebihan membenci seseorang pasti buruk. Jadi sedang-sedang aja. Jadi kalau bahasanya orang Jawa tuh ya sak madio aja. Kalau cinta secukupnya, jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang ekstrim pasti gak baik. Nah, begitu pula dalam beragama. Maksudnya begini,
Cinta pada Islam itu wajib, cinta pada agama itu wajib, tapi cara beragama yang ekstrim itu yang salah. Jadi misalnya begini, ketika sudah cara beragama yang ekstrim, ketika sudah ekstrim kan berarti setidaknya nanti akan mengkultuskan Mm-mm. gue yang paling benar, cara Benar sekali. ibadah dia salah, gue dan kelompok gue nanti masuk surga, sedangkan lo semuanya pada masuk neraka dan lo ngontrak. Jadi ini terlalu berlebihan dan efek nanti ke depannya adalah gampang mengkafirkan seseorang, bersikap fanatik terhadap dirinya dan kelompoknya, dan itu benar-benar sikap yang egocentric banget. Jadi egocentric nanti ending-endingnya akan jadi fanatik. Semua dari itu semua berawal dari sikap yang ekstrim. So ekstrim apapun bentuknya, berlebihan apapun bentuknya, memang tidak baik. Nah, kita nih teman-teman semuanya udah jelas ya, nggak boleh berlebihan. Apalagi Bunya tuh udah notes kita dalam cinta pun nggak boleh berlebihan nih, Bu. Karena anak-anak muda tuh, aduh, bucinnya luar biasa ya, Bu ya. Jadi itu ya teman-teman, jadi moderasi beragama tuh kita tuh tidak boleh terlalu ekstrim. Seperti yang dibilang Bu Kurnia tadi, cinta kepada Islam itu suatu kewajiban ya, Bu ya. Pasti, Tapi iya. kalau teman-teman terlalu ekstrim, itu ya nggak boleh. Betul. Nah, kemudian nih Bu, berarti dapat disimpulkan kalau posisi orang yang moderat itu di tengah-tengah gitu, Bu. Moderat itu berarti tengah ya. Moderat itu tengah berarti tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Jadi seperti bandul. Ketika posisi bandul itu kan dia bisa menempatkan diri mana bisa menempatkan diri di sini itu dalam artian begini, ketika situasi mengharuskan kita lebih ke kanan berarti kita ke kanan, bukan berarti ini tidak punya sikap ya, cuma dalam beragama itu memang harus ada teks, ada juga kontekstual. Ketika kita berpikir bahwa kita yang benar, persepsi kita yang benar, tapi tunggu dulu, wait, coba lihat deh di sisi-sisi yang lain yang mungkin kita perlu banyak belajar. Makanya dalam moderasi beragama kita juga nanti akan diajarkan tentang leader of inference. Ladder of inference itu ada tangga penyimpulan. Tangga penyimpulan, jadi terkadang kita itu berpersepsi the map is not territory. Kita hanya berpersepsi apa yang ada di otak kita, tapi ternyata di luar sana nggak seperti itu. Kita berpersepsi tapi ternyata factualnya not. Jadi terkadang kita tuh jatuh, kita melalui tangga-tangga penyimpulan dari proses selected data, lalu nanti ada dead meaning, lalu nanti ada di assumption, lalu nanti ada di conclusion, lalu nanti di action. Kita terkadang lupa, kita nggak merefleksikan, kita nggak melihat konteksnya. Jadi ketika tangga itu, ketika nanti mau masuknya ke belief, ketika nanti mau masuknya action, harus lebih banyak lihat kanan kirinya bagaimana, apakah pemikiran saya benar. Jangan-jangan kita sudah jauh-jauh meninggalkan sesuatu yang seharusnya memang kita harus pikirkan. Jadi kalau dalam ladder of inference itu ada real birth sama ada interpreted birth. Jadi terkadang ketika kita sudah terlalu masuk dalam ranah berpikir kita sendiri, ternyata aktualisasinya salah. Bisa saja pola pikir kita, paradigma kita yang menggiring kita untuk salah kayak gitu. Makanya dalam Islam dan juga di ladder of inference itu yang dipopulerkan oleh Peter Senge, di sana dikatakan harus sering-sering untuk reflective look, harus sering-sering untuk reflective learning. Sehebat apapun kita harus senang belajar. Nggak pernah akan ada orang yang sempurna. So sehebat apapun kita tetap harus belajar, mau mendengar, mau melihat. Itu sih Dimas. Aduh, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi sehebat pun teman-teman di luar sana, satu kata yang aku ambil dari bukunya tadi, kita nggak boleh namanya berhenti belajar ya, Bu ya. Betul. Nah, kebanyakan teman-teman atau mahasiswa luar sana, anak-anak di luar sana tuh kalau udah dapat suatu pencapaian tuh udah merasa kayak, wah udah nggak mau belajar lagi, udah sampai stuck di sini aja gitu ya, Bu ya. Terus, Itu awal dari kegagalan nih Mas. awal dari kegagalan. Berpuas Ingat ya diri, teman-teman. berpuas diri, stuck on your guilt, stuck your own street adalah awal dari semua kegagalan. Nah, gitu. Nah, kemudian nih Bu, ada juga yang muncul yang mungkin teman-teman luar sana, mahasiswa luar sana, anak muda luar sana juga sempat ragu gitu Bu. Sebenarnya moderasi beragama sama moderasi agama itu sama apa enggak Bu? Kamu pinter banget Dimas, kamu pinter banget buat apa question ya, kata pepatah kuno itu begini, sebenarnya pertanyaan dan juga jawaban itu lebih susah pertanyaannya. Pertanyaannya Dimas keren banget. Jadi begini Dimas, ini juga mewakili dari pertanyaan teman-teman ya, moderasi agama itu bukan moderasi beragama itu bukan moderasi agama.
Jadi agama itu nggak perlu dimoderasikan karena agama sudah so pasti moderat. Agama tak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kebencian. Cuma oknum atau pelaku atau siapapun yang user or fa'ilnya, user or aktornya itu justru yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Coba deh saya kasih saya bukti mana agama, ajaran agama yang mengajarkan tentang kebencian. Gitu. Gak ada kayaknya ya Bu ya. Yang ada adalah kenapa kita perlu moderasi beragama, karena cara pandang kita, cara sikap kita, cara menghadapi seseorang itu yang salah. Itulah kenapa harus ada moderasi beragama. Jadi moderasi beragama juga mencakup juga tentang pola toleransi. Kalau dulu banget kan kita selalu ngomong tentang toleransi, ngomong tentang always about toleransi, tapi ketika moderasi beragama, komponen-komponen toleransi itu sudah include dalam moderasi beragama. Gitu ya Bu ya. Akhirnya sudah terjawab ya Bu ya. Kan orang salah, moderasi agama sama moderasi agama itu sama aja gitu. Ternyata dia dua hal yang berbeda ya Bu. Salah besar. Awalan itu to be something loh. Ternyata beda ya Bu. Jauh beda sekali ya. Beda. Agama udah nggak perlu dimoderasikan, tapi cara beragama itu yang perlu dimoderasikan. Gitu teman-teman semuanya. Nah mungkin ini pertanyaan yang perlu juga kita bahas nih Bu. Kenapa anak muda, terutama mahasiswa, itu perlu tahu dan mempelajari moderasi beragama ini? Oke. Kata-kata anak muda itu kan berarti usia 18 tahunan ya. Iya Bu. Ya, kan? Karena kategori di undang-undang anak itu berarti kan kategori anak itu maksimal di 18 tahun. Nah berarti kalau kategori pemuda atau remaja awal itu berarti kan setelah 18 tahun. Nah dalam ilmu psikologi teman-teman itu masih berada di swing di swing itu di masa berayun. Makanya kalau dalam ilmu politik itu teman-teman termasuk kategori swing voters. Swing voters itu jadinya pemilih tapi yang gampang untuk kanan benar kiri, nggak punya itu, belum punya sikap. Kalau di ilmu psikologi yang lain yang lebih psikologi kognitif, psikologi perkembangan, di sana itu ada tentang psikologi behavior. Nah di sana juga usia teman-teman itu usia yang sangat labil. Lalu di usia-usia yang sangat labil ini tuh ada yang namanya life crisis. Jadi quarter life crisis ini perempatan tahun, dan itu berada di situasi teman-teman. Kalau teman-teman tidak dimoderasi beragamakan, takutnya nih teman-teman orang-orang yang kalut, gampang galau, gampang sedihnya nanti langsung bunuh diri. Nah itu bilang kan, jangan nanti ada pelakuan pengeboman atau misalnya nanti tabrak apa kayak gitu. Nah, posisinya ketika tidak dimoderasikan, ketika tidak diarahkan, takutnya nanti naudzubillah menjadi orang-orang radikal baru. Contoh kita lihat kayak Nurdania tuh kasusnya di 2015, dia bisa memberangkatkan 40 anggota keluarganya untuk berangkat ke Suriah. Padahal seorang Nurdania dia cuma belajar tentang ISIS, itu belajarnya dari Facebook. Pengaruh Facebook luar biasa. Padahal Nurdania bukan dari orang-orang yang kekurangan dengan uang. Ayah ibunya semuanya orang berada. Coba lihat deh kasus-kasus pemboman. Itu beberapa di antaranya bukan karena faktor ekonomi, tapi karena apa? Itu tadi salah pendidikan, tidak punya teman, apalagi masa-masa di teman-teman itu adalah masa-masa ingin didengarkan sebenarnya. Jadi ketika disentuh hatinya, ketika bisa open heart, open mind, pasti akan open will. Karena ketika sudah disentuh hatinya, disentuh pikirannya, insya Allah kita bisa bergerak bareng. Apalagi generasi Z, generasi milenial, always about medsos. Jadi bagaimana caranya kita untuk menggiring teman-teman untuk menuju sesuatu yang benar. Karena posisinya usia produktifnya luar biasa banget, teman-teman butuh ditemanin dan teman-teman butuh untuk didengarkan. Itu poin yang penting. Luar biasa. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Kadang kebanyakan itu pengaruhnya justru dari media sosial ya Bu. Apalagi anak muda zaman sekarang tuh nggak bisa dilepaskan dari teknologi ya Bu ya. Mungkin 1 jam nggak megang HP udah kayak, aduh, nggak ada nyawanya. Gak ada nyawanya gitu ya Bu ya. Tapi justru
dari media sosial itu yang banyak memasukkan nilai-nilai yang seperti itu tadi ya Bu Betul, ya. betul banget. Makanya ini mau nggak mau generasi kolonial, maksudnya up to 50, mau nggak mau memang sekarang juga harus masuk ke medsos juga. Kasihan kalau nanti teman-teman mahasiswa, teman-teman seusia remaja gitu nggak banyak didamping dari segi-segi konten yang berkualitas, seperti kontennya Dimas ini. Kasihan nanti enggak terarah, jadi karena pikirannya dia harus cari apa, karena era disrupsi juga, era disrupsi berarti sudah tercerabut, apalagi ini era post-truth, mau nggak mau harus dapat konten-konten yang berkualitas dan bergizi kayak kontennya Dimas. Aduh, langsung yang terbang. Nah Ibu, kemudian ini Bu, kalau dari kacamata Ibu sendiri, gimana Ibu melihat moderasi agama di negara kita tercinta Indonesia Moderasi ini Bu? agama atau beragama? Moderasi beragama Ibu, oh iya. Moderasi beragama di Indonesia di negara kita tercinta ini Bu. Kemudian sebenarnya siapa saja sih Bu yang harus mengawal moderasi beragama di Indonesia ini? Oke, pertanyaan bagus. Jadi begini, moderasi beragama yang ada di Indonesia ini udah luar biasa banget. Kenapa sebenarnya kita perlu dari moderasi beragama? Sebenarnya itu sudah lama ya, sudah lama. Cuma kan memang tidak ditersuratkan, tidak ditersuratkan. Nah, prosesnya kenapa kita perlu perlu untuk mensosialisasikan juga menggerakkan di hampir semua sektor, karena posisinya Indonesia memang negara yang besar dengan ribuan pulau, dengan belasan ribuan pulau, dengan 700 sekian bahasa, dengan masya Allah dengan luas 2/3 dari daratan, 2/3 dari besarnya Indonesia adalah perairan, dengan perbedaan budaya yang luar biasa. Ketika tidak ada intervensi pemerintah dengan moderasi beragama, akan jadi apa 10-20 tahun kemudian? Karena sebagaimana kita ketahui, misalnya konflik Iran-Irak itu kan juga belum selesai-selesai. Iran-Irak itu kan Syiah sama Sunni. Misalnya coba lihat lagi di konfliknya kayak Afghanistan, itu bagaimana? Coba itu kan posisinya di satu negara yang juga mayoritas yang Muslim, ternyata juga bisa dalam tanda kutip bentrok. Apalagi ya sekarang Indonesia ada berapa agama, berapa Benar, Bu. suku, itu saja yang wilayahnya tidak sebegitu besar, yang sukunya juga tidak terlalu banyak, ternyata dalam tanda kutip ya, ini rentan terjadinya konflik, rentan terjadinya kekerasan. Jadinya mau nggak mau perlu ada intervensi pemerintah terhadap hal ini. Jadinya kenapa harus ada moderasi beragama, itu juga sebagai langkah preventif untuk semua sisi. Jadinya ketika kita tidak melakukan intervensi saat ini, mau kapan lagi, kan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari moderasi beragama yang ada di Indonesia tuh udah luar biasa loh. Kalau Dimas tahu betapa Indonesia tuh jadi salah satu negara mercusuar, percontohan dengan kulturnya kita yang beragam tapi masih bersatu. Wow. Orang Jawa sama orang Batak bisa bareng. Orang Madura bareng sama orang Dayak juga masih bisa bareng. Coba kalau misalnya lihat di negara lain bagaimana? Jadi tidak semua negara bisa melihat dan bisa seperti Indonesia. Indonesia dengan alam yang begitu melimpah, tidak hanya SDA-nya juga SDM-nya melimpah, orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu juga potensial luar biasa loh. Populasi Indonesia, social capitalnya Indonesia itu udah luar biasa banget. Ketika tidak ada intervensi pemerintah, ketika kita tidak punya hati yang besar, pikiran yang besar, visi bersama untuk menuju Indonesia yang luar biasa, Indonesia akan bagaimana? Indonesia yang kemarin yang saya juga baca itu di Menkominfo, Indonesia itu masih terbilang negara dengan tingkat literasi yang sangat rendah, 0,001%, berarti 1.000 orang yang ada di Indonesia, berarti hanya cuma 1 orang yang baca. Tingkat literasinya kan sedikit banget, berarti kan mau nggak mau digalakkan terus. Sedangkan di sisi yang lain, orang-orang Indonesia banyak bacot. Benar Bu, benar. Jadi kurang suka baca, senangnya bacot. Iya benar. Banyak ngomongnya doang. Jadi kalau udah ngomong tari, masya Allah udah kayak orang hebat sedunia kayak gitu tuh. Tapi bacanya kurang, justifikasinya seneng. Dia jelek banget. Itu orang kok begini. Tapi dia dijustifikasi juga nggak mau. Makanya kenapa harus ada moderasi beragama? Please open mind, open heart, open will. Jadinya jangan gampang ngejudge orang. Toh semua orang itu sama.
udah semua orang coba deh nanti ada exchange, coba deh empatinya coba dilihat lagi. Jadinya ya itu tadi karena kulturnya emang sedikit suka yang baca, jadi judgingnya tuh gampang, bullyingnya mau nggak mau juga gampang banget untuk menjamur. So kenapa sekarang tuh penting banget kayak literasi media, tidak hanya media aja sebenarnya, literasi media digital, mbah-mbah itu juga perlu untuk diedukasi, teman-teman itu juga sama, buat konten-konten yang berkualitas. Stop to hoax misalnya, stop to say no hoax, misalnya sharing before salah Sharing saling before before sharing. sharing. Nah itu juga poin-poin penting sebenarnya, dan apa ya, dan memang itu juga salah satu konten mengapa moderasi beragama itu wajib di apa dan menjadi RCPM Kementerian Agama dari 2019 sampai 2020. Wah, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Udah wajib banget buat teman-teman mahasiswa luar sana tuh harus tahu moderasi beragama tadi. Karena benar kata Bu Hanif, kadang mahasiswa kebanyakan bacotnya ya Bu ya, tapi membacanya kurang gitu loh. Jadi sekarang kita bacanya tuh harus banyak, kalau konten literasi kita tuh biar Kasar naik banget juga. ya. Ini bahasanya milenial loh. Iya, Ibu. Ini saya cuma ngikutin ala-ala teman-teman aja. Biar nggak apa-apa Bu, biar mereka tertampar sedikit gitu loh. Ini Bu, pertanyaan terakhir buat Ibu nih Bu. Apa sih pesan yang pengen Ibu sampaikan buat anak muda di luar sana gitu, buat teman-teman sahabat pendengar setia Dimas Podcast di luar sana? Teman-teman, pilihlah konten-konten yang berkualitas, produksilah konten-konten yang juga berkualitas, gunakan kemampuan teman-teman, kemampuan hati, kemampuan otak, kemampuan tenaga, dan lain-lainnya untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik. Bila mana Allah juga menyebarkan hal-hal yang baik, kenapa teman-teman juga tidak melakukan hal yang demikian? Bila mana Islam itu mengajarkan tentang rahmatan lil alamin, mengajarkan tentang cinta kasih, kenapa teman-teman juga tidak juga mengajarkan tentang cinta kasih? Stop untuk hoax, stop untuk kekerasan, kita sama-sama membangun Indonesia lebih baik dengan potensi generasi milenial yang teman-teman punya. Waduh, tepuk tangan luar biasa. Ayo kita bangun Indonesia dengan segala potensi anak muda yang ada pada diri kita. Baik teman-teman semuanya, itulah hasil diskusi kita sama Bu Pin ya. Luar biasa sekali Ibu, kita dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru dari Ibu. Amin. Terima kasih banyak Ibu ya. Oh, walaupun Ibu sibuk, walaupun di kala kesibukannya masih bisa hadir mau berbagi di Dimas Podcast ini Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Dimas, terima kasih untuk Bu. kesempatannya. Baik, untuk teman-teman semuanya yang di rumah, jangan lupa ya, jangan cuma didengarkan doang, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang sudah dibilang Bu Kim ya tadi, dipraktekkan juga ya teman-temannya. Akhirnya aku Dimas Khairullah sama Ibu Kurnia pamit undur diri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Dadah.